Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama, kita harus mengucapkan alhamdulillah, karena semua nikmat yang kita peroleh hanya dari Allah. Allah berfirman, wa ma utitum min syai'in fa min Allah. Yang kamu terima nikmat itu hanya dari Allah. Inilah yang harus kita syukuri. Senantiasa kita zikrullah. Yang nomor dua, semoga salawat dan salam dilimpahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau atas perintah Allah Ta'ala menyebarkan Islam ini sampai kepada kita. Seandainya beliau tidak menyebarkan Islam kepada sahabatnya, sahabat tidak pada tabi'innya, tabi'in tidak kepada generasi berikutnya, tentu kita tidak tahu Islam. Karena itu kita dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Allah Ta'ala menjadikan kita orang mukmin itu orang yang bersaudara, bukan bermusuhan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, orang mukmin itu dulur. Dan persaudaraan kita melebihi daripada persaudaraan kerabat. Karena kalau kerabat kita meninggal dunia selesai, tidak punya kerabat kita. Tapi persaudaraan kita kaum muslimin persaudaraan iman. Allah mensifati innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Dan kita tidak mungkin akan mengikat persaudaraan iman ini kecuali dengan iman, kecuali dengan ilmu syar'i. Dan banyak sekali ayat maupun hadis yang menganjurkan kita ini bersaudara. Di dalam hadis yang diantaranya yang sudah kita fahami, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yasuddu ba'duhu ala ba'din. Orang muslim terhadap orang muslim yang lain seperti tembok bangunan yang saling kuat menguatkan. Itu sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu hadis juga beliau. Orang Islam adalah orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga tangannya, tidak memfitnah saudaranya, dan tidak merugikan saudaranya. Dan masih banyak sekali al-mu'minu lil mu'mini, orang mukmin terhadap orang mukmin, dijelaskan oleh beliau di dalam tawadihim, kesayangannya, wa tarahumihim, dan belas kasihannya, wa ta'atufihim, dan di dalam juga kelembutannya, kal jasadil wahidi, seperti satu tubuh. Idza staka minhu adwun, kalau tubuh kita ini, mata kita sakit, semua anggota badan kita panas. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita Islam supaya bersatu. Dan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah,
Dan jangan kamu berselisih. Tidak boleh berselisih. Karena berselisih itu adalah yaitu kesedihan, pertengkaran, dan menjadi lemahnya kaum muslimin. Karena itu kita dianjurkan bersolat berjamaah agar kumpul terus dengan saudara kita. Dan juga dianjurkan kita taklim agar terus kita berkumpul. Karena perkumpulan kaum muslimin bukan membahas masalah dunia, tetapi perbaikan diri dengan kita dibacakan ayat Allah Ta'ala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi hadis yang memberikan penjelasan bahwa orang mukmin hendaknya bersatu di atas sunnah. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, katanya Allah Ta'ala, maka ikutilah. Mana hadhihi sirati mustaqiman adalah Quran dan sunnah. Kalau kita berpegang kepada Quran dan sunnah tidak akan berselisih, karena Quran itu macamnya satu, sedangkan hadis yang hanya disampaikan oleh beliau. Wala tafarraqu, dan tidak boleh kita berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kamu seperti orang yang berpecah belah. Karena perpecahan belah itu adalah yaitu gelisah, kesedihan. Inilah wasiat Allah Ta'ala dan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dianjurkan saling menasihati. Ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Bahkan juga beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika dhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah dengan tangannya, kekuasaannya, seperti orang tua terhadap anaknya, seperti suami kepada istrinya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisan. Kenapa kita harus menasihati kaum muslimin? Karena manusia tidak lepas dari salah. Yang tidak pernah salah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sebagai uswah kita, suri tauladan kita. Fa illam yastati' fa biqalbi, maka apabila kita tidak mampu, kita berdoa, ya Allah, berilah petunjuk saudara kita. Inilah ajaran Islam. Jadi ketika kita mengikat Islam itu bukan dengan kekeluargaan, bukan dengan suku, dan juga bukan dengan qabilah, kelompok, tetapi dengan iman. Dan itulah Allah Ta'ala menyatukan para sahabat dengan iman. Fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Kamu hai para sahabat dengan iman itu menjadi bersaudara. Dan ketika kita berselisih, mesti kita berselisih karena satu sama lain, karena Allah menjadikan manusia itu ada dua. Ada yang punya ilmu, kewajibannya menasihati pada orang yang tidak punya ilmu. Kewajiban yang tidak punya ilmu menanya kepada punya ilmu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Dan inilah agama yang sempurna, yang kita tidak menjumpai agama yang lain. Bahkan juga ketika kita berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka apabila kamu berselisih, maka kembalikan perselisihan itu kepada Allah, maknanya kepada kitabnya, dan kepada Nabi, maknanya kepada utusan Allah Ta'ala. Karena setan itu tidak senang kita bersatu. Selalu bagaimana kita dibuat firqah, dibuat pecah belah. Jadi Islam menjalin kita persatuan ini dengan iman, bukan dengan kekeluargaan. Inilah yang harus kita terapkan. Sangat disayangkan kalau kita kaum muslimin, orang yang berpegang kepada sunnah sedikit lalu berpecah belah, maka akan bertepuk tangan orang-orang ahli bid'ah. Demikian juga orang-orang yang ghairul Islam. Tapi kalau kita bersatu menjadi cemasnya dan menjadi hinanya syaitan. Karena syaitan ini menghendaki kita itu pecah belah.
Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala tafarraqu, jangan berselisih, jangan berpecah belah. Selanjutnya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita pada malam ini membahas kemudahan Islam. Kalau kita tahu itu mudah, senang, dan manusia itu tidak ingin sulit. Semua manusia apabila akalnya sehat ingin mudah, bekerja mudah, cari nafkah mudah, apa yang kita ingini mudah. Maka tidak ada kemudahan yang melebihi kemudahan Islam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, seorang ulama hadis yang berada di Saudi Arabia, dan beliau pernah juga mengajar yaitu Universitas Madinah bagian hadis. Beliau membukanya kitab ini dengan bismillah, karena kitab. Makanya mau makan baca bismillah, mau ketemu istri baca bismillah, kalau keluar bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk masjid bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Banyak sekali. Setelah itu beliau mengucapkan alhamdulillah, karena Al-Quran diawali dengan surat Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menyebut berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah merintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian dijelaskan oleh beliau, fayajibu an na'lama anna hunaka rukhasan fi syariatil Islam. Wajib kita ketahui bahwa Islam itu mudah, tidak sulit, bukan provokator dan bukan radikalisme. Itu hanya fitnah orang yang tidak senang Islam, karena Islam radikal bukan. Islam adalah agama yang luas. Tadullu ala sa'ati rahmatillah, yang menunjukkan luasnya rahmat Allah. Tidak ada agama yang paling membahas segala sesuatu kecuali Islam. Sampai buang air pun dibahas. Bagaimana kita bertemu dengan istri dibahas. Bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita di sawah, bagaimana di pasar, bagaimana kita berdagang, semua sudah ada dalam Al-Quran. Ini perlu kita baca. Kalau kita setiap hari sudah melihat HP, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini yang harus kita fahami. Karena kita beriman kepada kitab Allah. Apa faedahnya kita beriman kalau kita tidak membacanya? Kalau tidak membaca, bagaimana mau mengamalkannya? Karena kita mengamalkan Al-Quran dengan cara membaca, dengan cara memahami. Dan bagaimana kita akan mendakwakan Quran kalau kita tidak membaca, tidak memahaminya? Demikian juga sebagai bukti iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk rukun iman, maka kita wajib membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam itu agama yang paling mudah. Dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah 185. Nah, ya, ini pakai dalil kita. Kalau kita jual beli ada notanya mana, Pak? Ya, orang mau nyupir mobil mana SIM-nya, mbak kendaraan mana STNK-nya. Urusan dunia diminta bukti agar orang tidak keliru. Demikian juga din, kita harus punya dalil agar kita tidak salah dalam ibadah kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, nomornya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat ini umum. Allah mendaki kamu itu mudah. Allah ini yang menciptakan kita. Allah mendaki dengan dinul Islam supaya kita mudah, bukan supaya sulit. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki kamu itu sulit. Ini harus kita fahami.
Ayat ini sebelumnya ada hubungannya siam. Nah, siam itu wajib untuk kaum muslimin. Tapi kalau kita safar, nah, orang bepergian lain dengan orang di rumah, capek, panas. Demikian juga kalau orang sakit lain dengan orang sehat. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu pada waktu Ramadan itu sakit atau bepergian, boleh ditunda siamnya hari yang lain. Tapi kalau sholat tidak boleh ditunda. Tapi sholat ada kemudahan juga. Apa katanya beliau? Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri, karena kaki kita sehat. Apabila kita tidak mampu berdiri, fa sholli qa'idan, sholatlah dengan duduk. Mudahan. Apabila kita tidak mampu duduk, fa sholli ala janbin, sholatlah dengan berbaring. Kalau tidak mampu berbaring semampu kita, bisanya kita melentang-melentang. Tapi kalau sudah tidak bisa apa-apa, berarti kita mati di sholat kita. Subhanallah, sholat. Ya, menunjukkan kemudahan. Coba kalau kita kerja di pabrik, tidak bisa berdiri, Pak, saya ini bisanya ngesot atau berbaring. Bolehkah saya kerja di pabrik? Ditolak kita mentah-mentah. Mau kerja kok berbaring, dan mampu saya berbaring, ditolak, tidak dapat rezeki kita. Ketika kita sholat tidak mampu berdiri, ketika kita sholat tidak mampu duduk, mampunya berbaring, karena itu bukan keinginan kita. Ujian dari Allah, sholat kita berbaring seperti sholat kita berdiri, tidak dikurangi pahala kita. Ketika kita safar dianjurkan sholat untuk qasar 4 rakaat menjadi 2. Tapi pahalanya sama dengan sholat 4 rakaat. Karena Allah Ta'ala Maha tahu orang musafir itu tidak sama dengan orang mukim. Capek mana? Capek safar. As-safaru qit'atun minal adab, katanya beliau. Bepergian itu potongan daripada siksaan. Diringankan kita Allah Ta'ala, dan boleh menjamak asar dengan duhur, 2 rakaat. Isya maghrib dengan isya 2 rakaat, 3 rakaat dengan 2 rakaat. Nah, inilah kemudahan Islam. Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu kemampuan kita. Bagaimana kita tidak menerima Islam? Jangan sampai tidak sholat. Kita di mobil sholat, walaupun dengan duduk, tidak ada air kita usapkan, kita tepuk tangan, tapak tangan kita tepukkan ke dinding-dinding mobil. Gantinya wudu. Mudah kan? Ya, kita tepukkan 2 tangan kita, lalu kita usapkan. Kemudian tangan kiri ini kita, nah ini selesai sholat. Kita menghadap kiblat. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, niat kita menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Subhanallah. Kemudahan Islam. Ini ayat pertama. Ayat yang nomor 2 dari surat Al-Maidah. Nomor 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Ma yuridullah, Allah Ta'ala tidak menghendaki ayyal liyaj'ala lakum, untuk menjadikan kamu hai hamba, wahai orang muslim, min harajin, dari kesulitan. Ya, semua dalam Islam mudah, cuma manusia yang merepotkan diri. Padahal kalau sudah menikah yang penting ada calonnya, laki-laki dan perempuan, bukan mahramnya, ada orang tuanya yang menikahkan, ada saksi 2 atau 4, selesai. Pernah Rasulullah SAW menikah dengan Zainab di tengah safar. Ya, maka karena menikah maka mengajaknya beberapa sahabatnya, 5-6 dikasih di situ, yaitu
roti-roti yang sifatnya biasa, selesai. Tetapi manusia ini yang menghendaki kesulitan. Kalau tidak begini, kalau tidak begini, kalau tidak begini. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Allah Ta'ala tidak menjadikan kamu itu kesulitan. Orang tidak bisa siam, boleh hari lain siam. Hari lain tidak bisa siam, kukur, harus bayar fidyah. Tidak bisa bayar fidyah, bebas dari siam. Nikmat kita kaum muslimin kalau mempelajari Islam. Yang nomor 3 ayat yang lain di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 78. Huwa istabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min kharaj. Huwa istabakum, Allah lah yang memilih kamu dengan agama Islam ini. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Wa ma ja'ala 'alaikum, tidaklah Allah menjadikan kamu fid-dini, di dalam agama Islam ini min kharajin, kesulitan. Tidak, mudah. Kita naik mobil tidak ada masjid, parkir, sholat tidak ada air, tayamum. Mudah kan? Berbeda dengan umat dahulu. Karena Allah Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai masjid. Ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Kami menjadikan bumi ini tempat sholat dan tempat untuk sesuci. Tidak ada air, kita tayamum. Nah, inilah kemudahan. Maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah Ta'ala itu sekiranya kamu mampu. Orang kaya wajib zakat, orang miskin menerima zakat. Bayangkan di dalam Islam wanita terlindungi. Wanita tidak diwajibkan mencari nafkah. Wanita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, suruh di rumah. Wanita dimuliakan oleh Allah Ta'ala, suruh mendidik anaknya di rumah. Karena tidak ada seorang yang paling sayang terhadap anak kecuali ibunya. Dia hamil disayang anaknya, lahir pun disayang, digendong. Bahkan orang desa dia ridho menggendong anaknya sambil naik sepeda, sambil cari nafkah, sambil ke sawah. Orang laki-laki tidak mampu. Begitu Islam mengatur kita, keindahan. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 28, masih pembahasan kemudahan Islam secara umum. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, maka Allah menghendaki ayyukhaffifa ankum, untuk meringankan bebanmu, ya, untuk meringankan ibadahmu. Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala lemah. Disuruh kita menolong saudara kita, disuruh kita menjenguk saudara kita yang sakit, disuruh kita membantu orang yang tidak mampu. Inilah kemudahan di dalam Islam. Makanya kita ini harus mempelajari Islam. Kenapa orang kafir mengatakan Islam teroris? Tidak ada Islam teroris. Yang ada itu manusianya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kepadamu wahai Nabi, melainkan umat ini akan mendapatkan rahmatnya Allah dengan kamu menyampaikan dakwah kepada mereka. Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu keras, oh Islam itu radikal, itu bohong mereka. Suruh mengaji. Atau orang itu munafik. Bayangkan kita tidak mampu haji, bebas dari haji. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Hendaknya orang itu haji ke Baitullah ketika dia mampu. Haji itu kewajiban selama hidup sekali.
Kalau kita tidak mampu dananya atau mampu tidak sampai ke sana karena ada pandemi yang lainnya, maka gugur kewajiban haji. Nah, ya. Demikian juga orang diwajibkan zakat bagi yang mampu zakat. Tapi kalau tidak mampu, maka yang miskin menerima zakat. Tidak ada hukum Islam itu yang bisa dilawan oleh hukum manusia. Kalau kita punya sepeda motor tidak dibayar pajak, kena hukuman, kena sita. Walaupun sepeda jelek, walaupun kita miskin, punya sepeda motor kena pajak. Kalau kita belum punya harta semisal 86 gram, tidak wajib zakat, walaupun kita boleh infak. Bandingkan peraturan manusia dengan peraturan Allah. Kalau kita salah, manusia dihukum. Tapi kalau kita sholat salah, tidak dihukum. Karena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ini kalau keliru atau kami ini lupa. Ya. Kalau kita lupa oleh majikan kita, dimarahi kita. Padahal lupa itu bukan kesengajaan. Tapi kalau kita di hadapan Allah lupa, kita dia maafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ini kalau kami ini lupa dan salah. Apa jawabnya Allah? Qad fa'altu, ya sudah aku kerjakan. Inilah nikmatnya kita mengerjakan Islam, mengalahkan peraturan yang dibuat oleh manusia. Dijelaskan pula di sini, wa qayyadallahu al-umura bil qudrati. Ketika Allah Ta'ala memerintah kita, itu diukur kemampuan kita, bukan diharuskan sekian ya. Orang yang sehat lain dengan orang sakit, orang punya harta lain dengan orang miskin. Wal istita', dan diukur pula kemampuan kita, istita' kita. Wal wus'i wat taqah, dan diukur pula kejembaran diri kita. Ini melaksanakan perintah. Satu contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kita tidak bisa berdiri, jatuh kita. Maka penerapan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Bagi orang berjamaah tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, bersela, duduk di atas kursi karena dia tidak mampu. Ya. Taruhlah tidak bisa berdiri, duduk, boleh berbaring. Karena dia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisa berbaring. Nah, begitu orang yang sholat, tidak boleh kita meninggalkan sholat. Ketika kita lupa, disuruh ingat, yaitu mengulangi sholat yang kita lupakan. Tapi kalau kita lupa, tidak ingat, bebas dari dosa. Karena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ayat ini fattaqullaha mastata'tum juga bisa diterapkan dalam rumah tangga. Suami istri, rezekinya suami tidak sama satu sama lain. Ketika Allah Ta'ala memberi seorang suami itu rezeki pas-pasan, seorang istri harus menerima. Karena ini rezeki dari Allah. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qutira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaknya orang itu berinfak menurut kemampuannya. Kalau seorang suami kaya, memberi nafkah pada istrinya agak banyak. Kalau seorang suami itu miskin, maka harus menerima istri ini. Karena kemiskinan itu bukan kehendaknya suami, tapi itu takdir dari Allah Subhanallah. Tidak ada kesulitannya. Kalau kita tidak mampu makan satu porsi 150.000, ya yang satu bungkus 3.000 bisa.
Tidak boleh kita hutang-hutang. Fattaqullaha mastata'tum, kecuali kalau memang kita tidak punya apa-apa kecuali hutang-hutang. Tapi hutang menurut kebutuhan, bukan menurut keinginan. Nah, inilah yaitu keindahan di dalam Islam. Fattaqullaha mastata'tum juga bisa dipraktikkan dalam pekerja. Pekerja ada yang ahli, ada yang gemuk tapi kemampuannya lain dengan itu. Maka kita tidak boleh marahi. Yang penting dia bisa kerja, kita latih. Karena kemampuan satu orang beda. Dan ini kalau diterapkan tidak ada orang berkelahi. Tidak ada orang mau sombong terhadap dirinya. Dan tidak ada orang yang mau menghina orang. Karena Islam, Allah Ta'ala tidak menghina hambanya. Bagaimana kita menghina orang lain? Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 286. Masih berkisar tentang masalah melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnahnya Nabi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani jiwa, tidak membebani manusia kecuali menurut kemampuannya, wus'aha. Anak kecil lain dengan dewasa, jangan disamakan. Kekuatan fisik wanita lain dengan laki-laki, jangan disamakan. Allah berfirman, walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Makanya ketika fisik perempuan kurang, akalnya kurang, Allah Ta'ala tidak membebankan mencari rezeki pada wanita kecuali pada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Orang laki-laki harus mendidik istrinya, menjadi pemimpin untuk keluarganya di rumah, disebabkan karena Allah memuliakan laki-laki daripada wanita, dan karena Allah Ta'ala memberi rezeki, menjadikan dia cari nafkah untuk keluarganya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani hambanya ini kecuali dengan kemampuannya. Ketika Allah Ta'ala tidak membebani hamba kecuali dengan kemampuannya, kita jangan membebani istri yang itu bukan kemampuannya. Jangan membebani suami yang bukan kemampuan dia. Jangan membebani anak yang dia tidak mampu. Bahkan jangan membebani sapi untuk ngerakal yang dia tidak mampu. Jangan dicambui terus. Sudah disuntup sininya, dicambui lagi. Ketika kurang apa itu, cepat dicambut, tidak. Kita dicambut tidak mau. Hewan itu juga punya sakit, makanya ada dokter hewan. Nah, subhanallah. Rasulullah SAW ketika menaiki yaitu onta, ketika ada rumput-rumput berhenti, ontanya suruh makan dulu. Ketika panas terik dan juga tidak rumput, dipercepat. Ketika waktunya istirahat, diistirahatkan, dikasih minum. Subhanallah. Karena unta tidak bisa bicara, tapi bisa merengek, pernah merengek kepada beliau, dilus-lus kepalanya ini. Dipanggil orang naik banget, ontamu itu capek, itu loh, merengek kepada saya. Yang menangis meneteskan air mata. Ternyata yang menangis bukan hanya kita, hewan pun menangis, cuma kita tidak tahu menangisnya. Ketika dilus-lus oleh itu, maka yaitu onta itu senang, dia makan. Ini onta perlu makan, jangan kamu tarik terus. Demikian juga sapi, jangan dicambuk terus. Dia jalan terus, ya sudah dipaku kakinya, dicambuk lagi. Apalagi ketika naik, kendorkan talinya, jangan ditarik. Biar dia, bayangkan kalau kita berlari suruh naik dataran tinggi, capek kita. Tapi itu hewan, ya, yang Allah Ta'ala menundukkan kepada kita, bagaimana kita bisa toleran, samaha kepada hewan. Inilah kenikmatan Islam. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka setiap jiwa, lah itu jiwa,
akan mendapatkan beban dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, jadi kita bekerja penting jangan malas. Tapi menurut kemampuan kita, jangan dipaksakan ketika tidak mampu, memaksakan diri tidak boleh. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita, tidak memaksakan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Belum bisa. Dimatikan HP-nya, adanya nanti supaya tidak ganggu. Rabbana wahai Rabb kami, la tu'akhidna, ya Allah jangan kau hukum kami, inna sina, kalau kami ini salah atau lupa. Bayangkan seorang buruh ya, ketika sudah sibuk majikannya disuruh pergi di jalan, lupa, dimarahi. Lupa itu bukan kehendaknya orang itu. Ya lupa, bagaimana orang menyalahkan lupa? Ketika kita lupa sholat 3 rakaat, kok 2 rakaat salam tidak ada yang mengetahui, diterima. Tapi kalau ada orang yang tahu, dibetulkan, bapak sholatnya kurang 1 rakaat. Bayangkan tolerannya, belas kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman, mengalahkan belas kasihnya manusia kepada manusia sendiri. Padahal manusia itu dipaksa tidak mau, tapi maunya memaksa orang. Zalim dia. Bawahnya disuruh kerja, di atasnya enggak mau kerja. Yang memerintah kita beramal itu Allah. Makanya beliau sebagai seorang utusan, sebelum umatnya sholat, beliau sholat. Beliau ketika memerintah sahabatnya perang, beliau ikut perang. Ketika memerintah jamaah, beliau berjamaah. Karena beliau merupakan tuntunan. Makanya banyak ayat yang memanggil beliau ya ayyuhan nabiyyu. Ya, wahai nabi, dipanggil dulu nabi. Karena beliau suri tauladan untuk umat. Bayangkan kalau seorang orang tua menjadi contoh yang baik kepada anaknya, anak senang. Tapi orang tua menyuruh anaknya sholat berjamaah, tapi anaknya sholat berjamaah, orang tuanya tidak sholat berjamaah, timbul dalam pikiran. Ya. Suami menyuruh istrinya sholat, dia sendiri tidak sholat, tanda tanya. Nah, jadi perintah kita yang melaksanakan perintah itu perintahnya Allah. Kita orang punya ilmu harus menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik. Bahkan juga banyak ayat memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Au akhtana, atau keliru. Nah, ya. Kalau kita keliru, Allah Ta'ala tidak menghukum kita. Tapi kalau kita keliru jalan, prit, Pak, mana? Ya, bayangkan ini. Ketika kita keliru, Allah memaafkan. Karena kita keliru, salah jalan, salah sholat. Ada suatu orang sholat tidak tahu kiblat, ternyata menghadap ke timur. Yang satunya lagi menghadap ke utara, yang satunya lagi menghadap ke selatan, karena tidak tahu. Masing-masing beristihad. Ketika sudah selesai salam, diberitahu, Pak, sholatnya keliru, Pak Madani. Tidak harus mengulangi, karena dia waktu itu dia sholat sudah beristihad bahwa itu kiblat. Nah, inilah yang harus kita fahami. Kesempurnaan Islam, toleran Islam kepada pemeluknya. Tidak disamaratakan kewajiban itu. Baik orang kuat lain dengan orang tidak kuat. Untuk wanita lain sholatnya dengan laki-laki. Wanita yang haid, yang nifas tidak wajib sholat dan tidak harus mengqadai sholat. Laki-laki wajib sholat, kecuali kalau dia dalam keadaan mabuk. Allah berfirman, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Demikian juga mengantuk, tidak boleh kita sholat. Kenapa kita sholat mengantuk? Keliru. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu. Hilang lanya, merubah makna.
Katakan orang kafir, saya beribadah apa yang kamu ibadah kufur. Mestinya la a'budu, tapi ngantuk, lahnya hilang. Nah, ya. Makanya kalau kita mau mengantuk, kita istirahat dulu 5 menit. Nanti tolong keluarganya supaya bangun. Jangan dipaksakan karena kita tidak boleh mengantuk. Ya, ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, berdoa orang mukmin, jangan Engkau membebani kami ya Allah dengan amalan-amalan semisal umat dahulu. Umat dahulu itu kalau sholat sehari malam 50 kali, kita hanya 5 kali. Tapi pahalanya seperti 50. Karena amal 1 digandakan 10. Allah Ta'ala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang mengamalkan 1 kebaikan 10 pahalanya. Antum datang di masjid sekali seperti pahala 10 kali. Bahkan perjalanan kita dari rumah ke sini naik sepeda motor itu malaikat mencatat. Kita dari rumah ke sini 15 jangka, setiap jangka 1 langkah 1 pahala, dihapus 1 dosa. Dikalikan pulang perginya 20. Makanya kita itu kalau berdagang ya, mengetahui besar untungnya, keringat itu tidak terasa. Kenapa? Yang diingatlah banyak. Lihat orang ketika dia sedang memanen ikan, panasan dia, katel nyamuk, tapi dia berpikir bukannya banyak ini. Padahal kalau kita mendapatkan harta 1 hari, keuntungannya 1 gunung, berarti 1 bulan berapa gunung? 30. Yang kita butuhkan itu 2 meter 3 meter. Tapi kalau kita dapat pahala, tidak ada orang pinjam pahala kita, tidak ada orang yang mencuri pahala kita, tidak ada orang yang sifatnya ingin minta pahala kita. Karena Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Inilah kebaikan yang harus kita pahami. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala mendengar hambanya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Kau bebani kami ini sesuatu yang kami tidak mampu. Dijawab oleh Allah, ya, aku tidak membebani kamu. Ketika kamu tidak bisa sholat berdiri, sholat dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Ketika kamu tidak mampu siam safar, tunda hari yang lain. Ketika kamu datang kamu sakit, maka tunda hari lain. Ketika tidak mampu siam karena sakit terus, maka bayar fidyah. Ketika tidak mampu bayar fidyah, bebas. Nah, inilah keutamaan Islam, perlu kita pelajari. Bayangkan berapa menit kita duduk sudah mendapatkan ilmu yang banyak. Ternyata Islam itu tidak seperti orang-orang munafik yang mengatakan radikalisme. Nah, ya, ini Islam itu keras, bukan. Yang keras itu yang mengatakan radikal itu yang keras. Bayangkan kita sholat tidak mengganggu umat. Tapi orang Islam ada juga yang keras, dia bukan Islam yang salah, manusianya. Orang Islam mencuri, bukan Islam yang keliru, orangnya mencuri. Karena Islam melarang kita mencuri. Nah, selanjutnya ayat, wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Kau bebani kami yang tidak mampu. Allah jawab, nah, qad fa'tu, ya, aku telah ringankan beban. Yang terakhir, wa'fu anna, ya Allah, maafkan aku. Diampuni kita oleh Allah Ta'ala. Wa'fir lana, ya Allah, ampunlah dosaku. Bayangkan Allah Ta'ala yang menciptakan kita berbuat dosa disuruh istighfar. Ya. Faqul tastaghfiru rabbakum. Coba bayangkan manusia, kita pernah menghantam orang, pernah nendang orang, belum tentu mereka memaafkan kita, bahkan mungkin dihukum lebih daripada dosa kita, yaitu manusia. Tetapi ketika kita berbuat dosa kepada Allah, berbuat syirik, berbuat bid'ah, kita istighfar, diampuni oleh Allah Ta'ala semuanya. Ya, diampuni asal kita tobat yang sebenarnya.
Warhamna ya Allah, rahmatilah kami. Betul, kita dirahmati, dikasih nyawa ya, dikasih yaitu udara, dikasih air, dikasih makan. Tidak pernah kita membeli kepada Allah. Itu semua sudah disediakan untuk kita. Anta maulana, engkau ya Allah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin ya Allah, tolonglah kami dari fitnahnya, dari serangannya orang kafir. Ini surat Al-Baqarah nomor 286. Waktu rasanya sudah masuk Isya. Barangkali tadi ada yang disampaikan, silakan. Azan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustazina Ustaz Abdul Rahim Hafizahullah Ta'ala, yang saya hormati juga para jamaah baik yang dari Tuban atau mungkin dari desa-desa tertentu. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, insya Allah. Karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan kumpul kita di samping mendapatkan kemuliaan karena ilmu yang kita pelajari, juga akan menjadikan pemberat amal kebajikan ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya saya izinkan menyampaikan titipan dari teman-teman pengurus Yayasan An-Najiyah. Pertama, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum di Yayasan An-Najiyah Al-Islamiyah Tuban ini. Dan alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur dan juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Rahim, sebagaimana beliau berkenan membimbing kita, mengarahkan kita. Bahkan alhamdulillah beliau bagian daripada keluarga Yayasan An-Najiyah Al-Islamiyah Tuban sebagai pembina kita. Kita patut bersyukur. Karena apa? Keberadaan Yayasan An-Najiyah ini diperjuangkan oleh ikhwan-ikhwan kita, dimotori atau dikomandai oleh Ustaz Masruhi, berada di tengah-tengah kota. Yang kita tahu semua desa-desa itu seringkali berkumpulnya di tempat ini. Maka kita sekali lagi bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Ustaz mau menjadi bagian dari Yayasan An-Najiyah ini. Yang selanjutnya ini ada beberapa titipan. Pertama, supaya menjadi koreksi untuk Ustaz Aun, bahasanya visi misi Yayasan An-Najiyah sebagai salah satu yayasan atau pada kegiatan pendidikan dakwah dan kegiatan sosial yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah diwakili salafus saleh. Kemudian misi kita meningkatkan pemahaman agama Islam, tentunya dengan landasan Al-Quran dan juga pemahaman para salafus saleh sebagaimana yang diajarkan oleh para asatidzah kita. Untuk itu, yang selanjutnya kita punya misi yang cukup jauh, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa kita mengambil bagian di kegiatan sosial. Jadi kalau ada yang sakit seperti kemarin ada wabah COVID, kita tampil, kita membantu mendampingi keluarga di rumah sakit, bahkan kita sampai bergerak dilakukan para ikhwan-ikhwan Tuban untuk mendampingi sampai merawat sampai dikuburkan. Karena pada saat-saat itu kita tahu sendiri pendampingan itu sangat dibutuhkan. Banyak orang-orang menjauh, bahkan sebagian ada yang tidak mau menyolati. Alhamdulillah Yayasan An-Najiyah dan ikhwan-ikhwan Tuban ini bergerak mengambil bagian dalam masalah sosial, di samping membagikan sembako, membagikan air bersih dan lain-lain. Untuk itu kami mohon dengan sangat dukungan dari semuanya, sebab tanpa dukungan dari antum semua dan bimbingan dari para asatidzah kita, tidak mungkin kita bisa berjalan dengan baik. Tadi di awal Ustaz sudah menjelaskan dengan kebersamaan, dengan persaudaraan akan tumbuh sebuah kekuatan, dan Islam ini akan selalu tinggi besar ketika kita sama-sama bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran. Untuk itu kami sangat-sangat memohon dukungan, terutama dalam menjalankan roda-roda Yayasan An-Najiyah yang di dalamnya ada pendidikan, yaitu pendidikan kita besar dari KG
TK, SD, SMP dan PKTN. Kemudian kita juga menjalankan dakwah ke kiri kanan di sekitar Tuban yang digerakkan juga dari Yayasan An-Najiyah. Kemudian dalam masa pembangunan atau pengembangan yayasan, alhamdulillah walaupun kita masih dalam keadaan hutang, Yayasan An-Najiyah sudah akan membeli rumah yang ada di depan itu senilai 1,2 miliar, dan oleh yang punya rumah yang 200 juta itu diwakafkan, dan kita baru bisa ngasih uang 200 juta, selanjutnya dikasih waktu kurang lebih 4 tahun. Mohon doanya dan juga dukungannya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sebelum 4 tahun, karena sekali lagi kalau kita bersama-sama tidak ada yang tidak mungkin, tapi kekuatan itu akan selalu tumbuh. Dan juga di depan masjid ini kita dikasih wakaf. Biasanya anak-anak kita kalau makan itu diserambi masjid, kadang kotor, bawa piring. Alhamdulillah kita dikasih wakafan yang di situ nanti tempat makam kita, dan sekali lagi belum ada bangunan, tetap membutuhkan uluran tangan dari para jamaah sekalian. Nanti kelebihan tanah insya Allah juga untuk asrama dan juga untuk yang lain. Yang jelas ke depan Yayasan An-Najiyah mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan dukungan para asatidzah, para jamaah, kita membuka yaitu pendaftaran baru dari KB, TK, SD, SMP. Yang SMP di sini adalah pondok istilahnya, dan alhamdulillah kami dan teman-teman ikut ngomong di sini, artinya juga ikut tidur di sini. Maka percayakan putra putri panjenengan di Yayasan An-Najiyah. Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan bimbingan para asatidzah kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kita bisa mengemban amanah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi secara umum kami atas nama Yayasan An-Najiyah, pengurus Yayasan An-Najiyah, mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Rafiq. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan dalam umur, sehingga bisa memimpin kita memperjuangkan dinul Islam, agama yang begitu mudah, sehingga bisa diterima oleh lapisan masyarakat. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai titipan dari pengurus. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kajian atau tanya jawab bisa diteruskan. Kami tambahkan sedikit, kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah baru saja kita mendapatkan busro, suatu kabar gembira tentang niat kita dan juga semangat kita dan juga kesungguhan kita di dalam Yayasan An-Najiyah tadi. Itu semuanya pengumuman, bukan berarti ingin pujian dari kita semuanya, tapi ingin bagaimana An-Najiyah ini kita pikul bersama. Ya, sesuatu yang kita pikul bersama menjadi mudah. Barang yang berat akan menjadi ringan kalau kita kerjasama. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Demikian juga masih banyak lagi. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong hambanya, itu hadis beliau, selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Tadi banyak kebutuhan-kebutuhan dan juga kegiatan, seperti kita merawat orang sakit, itu hak orang muslim. Hakul muslim al muslim sittun wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit maka jenguklah. Bukan hanya menjenguk, tapi bagaimana kita bisa menyantuni. Ini diantara amalan yang harus kita galakkan, kita tingkatkan. Kan itu hak orang muslim.
Jadi kita atas nama hakul muslimi alul muslimin. Demikian juga menyantuni para janda dan juga kebanjiran atau kurang air sebagaimana yang pernah video yang dikirimkan kepada saya. Jazakumullah khair, itu amal antum. Man amila salihan fali nafsi. Bagaimana kita menjadi orang yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling banyak manusia itu paling banyak manfaatnya untuk manusia. Ketika tahu tangga kita kehabisan air, bagaimana kita berusaha mencari bor atau yang lainnya, kerjasama. Karena Allah Ta'ala merintahkan kita untuk kerjasama. Demikian juga menyantuni janda-janda. Karena apa? Beliau mengatakan abghuni ad-du'afa, bahwa kemari orang miskin itu, subhanallah, beliau meninggal dunia tidak menyisakan harta. Karena setiap orang minta beliau kasih sampai tidak punya apa-apa. Karena beliau punya prinsip yang diamalkan itu yang akan dipetik di akhiratnya. Demikian juga gotong royong masalah lainnya, ya, yaitu bagaimana kita bisa mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk saudara-saudara kita yang sakit atau yang meninggal dunia atau para janda atau anak yatim. Itu kalau kita kumpulkan 1.000, 5.000, 10.000 ya rutin, maka insya Allah itu menjadi amal yang baik. Terutama tadi yaitu mau membeli tanah yang sekitar 1M ya, lebih sedikit. Itu kalau kita semangat ikhlas insya Allah mudah. Kita bangun masjid itu 17 miliar dari nol. Ketika kita mengajukan ke lembaga tertentu ditawari hanya 3 miliar, harus 4 bulan selesai. Jangan Ustaz bilang gitu. Kita di Mahat kita tidak pernah mendapatkan dana besar. Mari kita berjalan, alhamdulillah. Ya, setiap datang kita taklim, membawa duit, kita kabarkan. Apalagi sekarang ada internet paling mudah. Maka alhamdulillah dengan 17 miliar lebih sedikit itu hanya ditempuh 1,5 tahun sudah cukup. Dan masih ada lebih itu mau untuk penyempurnaannya. Nah, ini perlunya kita usaha. Tidak bisa kita menyumbang dengan harta, mungkin dengan tenaga. Nanti kalau ada apa-apa saya siap 2 hari. Ya, wajahitum bi amwalikum wa anfusikum. Atau kita tidak mampu, bagaimana kita punya WA, kita memberi tahu kepada saudara kita. Karena sekarang ini media sosial menyebar, lebih mudah kita untuk mencari sumbangan dan juga menyampaikan hal tertentu. Nah, inilah yang perlu kita dukung, apalagi mau membangun di depannya. Karena apa? Tidak ada amal yang paling baik kecuali lembaga pendidikan, masjid, ya, dan juga yang lainnya. Ini yang kita bangun. Supaya apa? Ketika kita meninggal dunia, itu warisan kita. Tidak ada warisan paling bagus, paling baik kecuali satu warisan ilmu. Yang nomor 2, harta yang kita titipkan. Kita meninggal dunia tidak bisa sholat anak kita. Anak kita meninggal dunia, yang melanjutkan sholat di masjid cucu kita. Cucu kita meninggal dunia, cucu-cucu kita lagi yang meninggal, yang melanjutkannya. Kalau kita membangun rumah 1 hektar hanya 2 orang 3 orang, tamu datang belum tentu setiap hari. Masjid 5 kali. Makanya beliau mengatakan man bana masjidan kamafkhasi qutotin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid sebesar nilainya susu burung itu yang dari rumput, seperti itu Allah Ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Karena Allah Maha Kaya. Jadi yang miskin bisanya 1.000, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kaya bisanya banyak-banyak. Kenapa? Orang berinfak berarti untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsi. Dan harta itu bermanfaat kaum muslimin kalau kita sudah titipkan di hadapan Allah. Belum tentu kita punya harta lalu bisa bermanfaat. Tapi kalau sudah disumbangkan, saya ini nanti yang pondasinya, ini saya akan sumbang sekian ratus besi, saya akan sumbang semennya, mulai sekarang bisa. Ya, kita alhamdulillah di Mahat itu kita bukan orang kaya dan miskin. Tapi Allah itu menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong. Itu prinsip kita.
Dari yang tidak punya asalnya pondok itu tambak semuanya. Kita yaitu gotong royong dengan masyarakat menimbun. Dan Belim tambak 5 hektar juga begitu, kita gotong royong cari ke sana kemari. Beli lagi 2,5 hektar terus berjalan. Yang penting harus ada orang melangkah. Kalau kita sudah melangkah gotong royong balik pada zaman sekarang, insya Allah lebih mudah untuk mencari yaitu nafkah, untuk membangun daripada pada zaman dulu kita harus pergi ke sana kemari, tidak ada WA, tidak ada telepon, apalagi pada zaman sekarang. Nah itulah yang perlunya kita dukung ya. Karena apa? Kita meninggal dunia bukan harta kita yang kita bawa, tapi amal-amal kita seperti ini yang akan kita nikmati, yang kita rasakan nantinya setelah kita meninggal dunia. Silakan kalau ada pertanyaan, tafadhol. Sekarang langsung masuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan atau ya ada. Waalaikumsalam. Memang pada saat berkenaan sama berkenaan awal ini program sibuk nanti tentu oleh materi, tapi ini sangat penting. Sibuk ini yang agak jauh sedikit. Mantul suaranya ya. Kita saya dulu ibu jelaskan dengan bermaksud amalan yang tidak ada contoh dari setelah karena yang pulau yang di bawah itu kami pulau sangat membingungkan sebagai yang awam yang menggunakan ustadz untuk beramal dengan baik dengan benar, kemudian tiba-tiba amalan itu berubah ya sesuai dengan yang disampaikan. Ingkang saged kula fahami saking soal kala wau, nggih tiyang niku menawi beramal saleh akan dipun tampi dening Allah menawi setunggal ikhlas karena Allah. Nomor kali cocok kalian sunnah. Nomor 3 wonge Islam. Itu persyaratan dipun tampi amal kita. Ikhlas amal hati. Cocok kalian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam niku amal anggota badan kita. Lan kudune kita Islam. Alhamdulillah kita pun muslim. Tapi amal soleh niki saged luntur. Saged hilang cara wong nyambat gawe, ngumpulno duit, mulai dicopet. Wong entek duite. Tapi menawi dicopet tianku masih gampil, kita saged napa nika jaluk sumbangan dulur. Aku duitku dicopet utang mbok. Tapi kalau amal kita niku lebur, wah bahaya. Mulane wong Yahudi niku pun ikhlas amal. Ya salat ya zakat. Tapi dipun tolak kalian Allah Taala mergi wong Yahudi niku wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Wong Yahudi ngomong Uzair ku anak Allah. Berarti wong Yahudi itu menyekutukan Allah kalian makhluk. Dan niku amal niku menawi dipun tambahi syirik, gugur sedaya batal. Karena Allah Taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sapane wong sing menyekutukan Allah, salat tapi njaluk nang dukun. Salat sing nguwake. Salat masih ngomong azimat.
Salat masih minta datang kuburan niku habis pahalane. Karena Allah Ta'ala mboten nampi amali hamba ingkang dicampuri kalian syirik. Nah niku ingkang kita fahami. Pengantos amal kita niku batal mergo sebab syirik. Nah batale salat kita wudu malih. Batal amal niku mboten saged. Mulane kita kata ngedoi kesyirikan. Pun ngantos kita jaluk jin, jaluk malaikat, manggil-manggil nabi. Ya hadratal Mustafa mboten asal. Sing dipanggil iku Allah, mergo Allah niku gesah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kamu pasrah awakmu marang Allah sing ora meninggal dunia. Jadi amal niku dipentampi kalih Allah Taala menawi mana kita niku mboten riya. Mboten kepengin dipuji oleh manusia tapi ingin ikhlas karena Allah. Nomor kali amal kita wonten tuntunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 kita kedah Islam. Nama menawi niku pun kita lampe terus kita kok berbuat syirik disengaja batal sedaya. Napa niku ingkang dipun maksud? Ya sudah cukup di sini aja. Enggak. Ini yang perlu maksud sama itu kan sholat itu pun renggang-renggang. Oh, sholat renggang. Itu yang perlu dari memahami maksud itu. Sholat renggang mboten ansal. Sawu sufufakum tarasu suddul khalal. Sing bolong-bolong dimasuki. Nakhadu bainal mankibi bil mankibi. Rapat pundak kan pundak. Wal qadami bil qadam. Sikil karo sikil. Tapi menawi kita mboten ngerti. Semoga Allah Ta'ala mengampuni karena dia tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, panjenengan pun nyiksa kula menawi kula niku supi utawa kula niku mboten ngerti. Tapi sing ngertos mboten ansal. Menawi renggang niku setan mlebat. Karena niku hadise beliau sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum tarasu suddul khalal ayo sing bolong-bolong sing renggan niku. Bahkan Rasulullah SAW mlebet dateng sosok ingkang nomor 3 sing dadane munggah ngaten didorong. Memang kita niku diuji kalian Allah Taala. Musibah. Salat pakai masker nggih mboten ansal lho. Abu Dawud dilepas itu mriki. Tapi kita menambahkan sholat betul apa? Ya, karena betul asal kecuali menaik kita sholatnya kok, napa menika kita pilek, terhadap dan sebab flu, khawatir umbelnya mangke ceblok. Nah, niku. Jadi kita sholat kita kata-kata mriki mawon. Kersanipun napa menika kita saged sujud, tur betul asal nutup. Kecuali menaik kita sakit. Karena sakit famadil turra. Siapa dalam keadaan terpaksa dia wonten menawi kita sakit terus niki diperban tidak mengapa berbanan. Nah, dadi salat renggang mboten ansal. Tapi alhamdulillah saniki pun lunga Covid niku. Berdoa datang Allah, Allah yang menurunkan bala. Ketika bala niku mestine kita niku tambah ngeramut masjid. Pun dikosongi. Rasulullah SAW bersabda, khairul bilati inna khairal bilati wa masajiduha. Paling baiknya negeri itu masjidnya. Dan paling jeleknya tempat itu adalah pasarnya. Ya, jadi kita mboten salat omah. Terus penyakit niku enten sinularan mboten. Tapi menular karena Allah Ta'ala yang menjadikannya. Ya, tadi kita sholat sesuai dengan sholatnya beliau. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi menaik kita betul ngertos saat menikah muka Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Karena nonton ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Sampai antar masjid kita di masjid ini rekam. Kalau patos sholat sebentar renggang. Padahal mereka
enten tiyang sing sakit corona. Ya alhamdulillah sehat. Untuk makata di Mekar. Saat-saatipun penyakit menular mboten wonten. Tapi Allah apabila Allah menularkan, nah la adwa wala tirata wala hamata wala safara. Ya. Tapi menawi wonten sapi sing korengen pun dicampur kalian sapi sing sehat. Khawatir kita lho iki sapi kula ora mergo sarpimu. Wonten ayam sing kering pun dicampur ayam sing sehat. Ngoten mawon niku wong sing mboten kuat imane. Nah yang kuat yang waktune kering dicampur kadang-kala sehat. Dengan tinggal di dokter. Dokter masuk ke Covid ya. Ya di amun apa menika dekat kita mboten ansal. Mergi napa kita khawatir engko sakit dikira dulure sing napa niku nulari. Dokter masuk ya. Pak, jangan masuk ke sini, dilarang. Tapi dokternya masuk karena dia yakin, dia pengalaman ada. Ya, kita nyolati kena COVID, dia celak mau bahkan mobilnya kalau cekelin ngaten, Ustaz, enggak tangan kursi kok. Nah, ya jadi perlu kita memang kita diuji kaum muslimin. Maka ketika ada bahaya, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jangan tinggal wonten setunggal ayat. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahu. Nalikane wong-wong niku numpak kapal dia tendang kalian gelombang ngaten. Ndonga dhateng Allah. Da'awallaha mukhlishina lahu. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Falamma najjahum ilal barri. Ketika Allah telah menyelamatkan wonten ing daratan mereka lupa. Dan niku menungso pekerjaan lali. Pekerjaan mengkufuri. Kados menawi wonten bapa liyane monggo kita tingkatake ibadah. Berngantos kita kurangi. Para anbiya niku menawi saged iku istighfaripun luwih kuat. Ya, memohon kepada Allah Taala, tapi kudu kita bersabar ugi. Wallahu a'lam. Sinten mari kang tanglet monggo. Jadi caranya menjadi persatuan ketika sebagai kita yang melakukan amalan yang tidak benar kemudian kita kata tersinggung. Wong kesinggung itu mesti duweni perasaan kok. Nggih. Carane pun kita ini kan wong ku mesti salah kan. Lah salah nggih kudu nyadari salah, ngoten lho. Terus wong sing bener wong salah niku kudu wonten adab, mboten usah dibongkar mereka. Setan ku seneng kita pecah belah. Ya. Allah menyuruh kita bersatu, setan menyuruh kita berpecah belah. Menawi wonten kita yang salah kita nasihati. Man ra'a minkum munkaran pun ngantos kita pecah belah. Wala tatafarraqu. Jangan kamu pecah belah. Niku penyakitnya wong Islam. Dene ana hadis wong Islam bakal pecah belah 73. Niku bener, tapi kita mboten asal pecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pecah belah niku sebabnya apa? Hawa nafsu. Terus nomor kali kebodohan. Nomor 3 hasud. Nah ini. Lah kita mboten asal hasud, iyyakum wal hasada. Dona awakmu sangka hasud. Karena al hasada itu hasud niku napa menika bisa menghapus amal baik. Jadi kita mboten asal hasud. Karena hasud itu adalah amalnya iblis. Hingga nomor kali kita ngantos rumoso awak kita itu bener dhewe. Niku mboten asal. Yang paling bagus merasa kita itu kekurangan sehingga bisa menerima nasihat orang lain. Karena prinsip aku sing kudu bener kelintung. Rasulullah SAW sholat sih keliru. Tapi dibenarkan sahabat itu nggak betul murah-murah. Ini adalah kekurangan kita. Bermasa bener dewa utawa pembelaan keluarga. Pembelaan kelompok niku mboten ansah. Kita membela agama Allah. Dulure salah dibela mboten ansah.
Ya, kita kemudian kita ini kembali datang prinsip ngaten sae. Kenapa Allah menjalin kita ini kebatin nasab keturun dijalin kita dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Napa terus Ibn Nabi la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Ora ana mulyane wong Arab dibanding wong asing. Wala fadla li ajamin ala arabiyyin. Ora ana mulyane wong asing dibanding wong Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Nah ini ya, bukan begitu. Wong ahli bid'ah senang menaiki kita niku tengkar, berselisih. Tengkar niku asal napa lara ati tapi mboten mari-mari. Menawi dulur kita keliru di napa nasihat. Menawi kita salah di nasihat iki kita nampa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliru salate dipun benarake purun kok subhanallah mboten murah-murah. Terus pun kita sing amal kita niki jauh lebih napa sekedhik dipun bandingake amalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niku prinsip kita amalake mboten wonten wong sing ngaku bener dhewe. Makanya kita ini disuruh musyawarah, wasawirhum fil amri. Musyawarah dalam semua urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, tapi diperintah kalian Allah taala supaya bermusyawarah kalian sahabatnya, terutama teknisi urusan dunia. Masalah urusan din tidak ada musyawarah. Salat 2 rakaat subuh jangan dimusyawarahkan bagaimana jadi 4, tidak boleh. Musyawarah dalam masalah urusan sosial, urusan pengembangan, urusan bangunan, gimana baiknya milih tanah di mana, kita mencari sumbangan di mana. Karena niku lapangan luas, benten kali sholat siam. Ya, utawi masalah tauhid niku mboten saged ditawar. Niku harga mati. Ada dalil niku kita amalake, tapi sifatipun kados berdakwah dengan napa menika mikrofon mboten napa. Berdakwah dengan majalah. Berdakwah kita lewat ya napa menika WA, tidak mengapa kan niku sarana. Wallahu a'lam bishawab. Tadi diceritakan kalau ngantuk tidak boleh sholat, betul. Bagaimana kalau sholat subuh kita masih ngantuk? Nah itu. Ngantuk itu ada sebabnya. Ya, ngantuk ada sebabnya. Mungkin juga karena kecapean kerja atau makan terlalu banyak ngantuk. Mana buktinya? Kalau kita siam ya, terus buka terlalu banyak, tarawihnya ngantuk. Nah, kalau kita ngantuk dicoba kita mandi, ya, mandi atau wudhu lagi berdiri, mandi kemudian wudhu, ya. Kalau masih mengantuk kita tidur sejenak sampai hilang atau 5 menit sudah bagus. Kalau ada santri mau ngantuk, dah tidur dulu sebentar 5 menit. Setelah itu bangun bagus. Kecuali kalau itu penyakit ngantuan. Apa boleh kita sholat sendiri setelah tidur? Kalau memang kita berjamaah ngantuk, lebih baik kita sholat sendiri. Karena kita sholat mengantuk tidak sah. Bisa juga ya qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu. Mestinya la a'budu. Tapi kan ngantuk. Dan ngantuk tidak tahu ini rakaat keberapa. Karena orang ngantuk itu hilang dia, rohnya pergi tapi belum jauh. Ini kalau ingat datang lagi. Kalau sudah tidur pergi roh kita. Ya, jadi kalau pas sholat jamaah ngantuk betul tidak bisa, kita tidur sebentar. Memberitahu keluarga punya jam atau yang lain bel, 5 menit nanti sehat dan itu enak. Kita tidak boleh sholat pada waktu ngantuk. Maka ketika ngantuk, maka kita hendaknya istirahat sebentar, tidur. Setelah itu kita bangun, insya Allah akan sehat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dan lagi ditanyakan, oke, cukup. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yaitu memudahkan kita untuk melangkahkan kaki di rumahnya Allah, dan ini rumah yang paling baik
karena yang dibacakannya Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita tetap menjadi orang istiqamah, dimudahkan untuk menuntut ilmu dan juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan juga semoga kita disatukan oleh Allah Ta'ala saudara-saudara kita dengan iman dan takwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.